Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ardika Bisa Nugraha dan dua rekan saya Ari Setiawan dan Renaldo Wijaya. Di sini kami ingin mempresentasikan perbandingan metodologi waterfall versus agile. Yang pertama ada agenda, ada 6 poin. Yang pertama pendahuluan yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua ada metodologi waterfall yaitu konsep, tahapan, dan karakteristik. Yang ketiga ada metodologi agile yaitu prinsip, framework, dan praktik. Yang keempat ada perbandingan yaitu analisis kelebihan dan kekurangan. Yang kelima ada studi kasus yaitu implementasi nyata di industri. Pulang yaitu rekomendasi pemilihan metodologi. Dan yang kedua ada latar belakang. Mengapa metodologi penting? Poin utamanya kompleksitas proyek, yaitu proyek software modern semakin kompleks dan membutuhkan manajemen yang terstruktur. Ada lagi tingkat kegagalan, yaitu statistik menunjukkan 70% proyek IT gagal tanpa metodologi yang tepat. Terus ada lagi kebutuhan bisnis, yaitu permintaan pasar yang berubah cepat memerlukan pendekatan yang adaptif. Dan yang terakhir, optimasi sumber daya, yaitu metodologi membantu mengoptimalkan waktu, biaya, dan kualitas. Yang ketiga, ada lagi metodologi waterfall. Definisi dan sejarah diperkenalkan Winston Roy tahun 1970, pendekatan linear dan sekuensial. Tiap fase harus selesai sebelum lanjut, seperti air terjun yang mengalir ke bawah. Karakteristik utama, dokumentasi ekstensif, proses yang dapat diprediksi, struktur yang jelas, dan rigid orientasi pada hasil akhir. 6 tahapan waterfall. Requirement yaitu analisis kebutuhan lengkap. Ada juga desain perancangan sistem. Yang ketiga implementation yaitu coding dan development. Ada juga testing yaitu pengujian sistem. Terus ada development, implementasi ke produksi, dan yang terakhir maintenance yaitu pemeliharaan sistem. Di sini saya ingin meneruskan kepada rekan saya yaitu yang pertama Abdul Wijaya. Ya, jadi akan saya lanjutkan apa itu metodologi Agile. Dari definisi dan sejarah, Agile Manifesto tahun 2001, pendekatan iteratif dan adaptif, fokus pada kolaborasi dan feedback, respon cepat terhadap perubahan. Dan ada juga 4 nilai utama Agile, yaitu individu, proses, dan tool. Working software atau dokumentasi, customer collaboration atau kontrak, dan yang terakhir responding to change atau perencanaan. Dan selanjutnya ada FS Framework Agile populer. UN ada Sprint, Product Owner, Scrum Master. Dan kedua Kanban, ada Visual Board, Continuous Flow. Dan yang ketiga Extreme Programming atau XP adalah Pair Programming, PDD, Refactoring. Selanjutnya ada FS Framework Agile populernya. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan metodologi Agile. Definisi dan sejarah Agile Manifesto 2001 atau pendekatan iteratif dan adaptif. Fokus pada kolaborasi dan feedback. Respon cepat terhadap perubahan. Dan ada juga 4 nilai utama Agile, yaitu individu atau proses dan tools, working software atau dokumentasi, customer collaboration atau kontrak, responding to change atau rencana. Dan selanjutnya ada FS Framework,
Agile populer. UM ada Sprint, Product Owner, dan Scrum Master. Kanban ada Visual Board dan Continuous Flow. Dan yang terakhir, Extreme Programming atau XP, Pair Programming, TDD, dan Refactoring. Dan ada juga perbandingan karakteristik utama sebagai tabel berikut. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya pada masing-masing metodologi, yaitu yang pertama ada waterfall. Kelebihannya yang terdiri dari struktur yang jelas dan predictable, dokumentasi lengkap, cocok requirement stabil, mudah diimplementasikan, dan estimasi akurat. Dan kekurangannya adalah tidak fleksibel, feedbacknya terlalu lambat, resiko kegagalan yang tinggi, time to marketnya yang lambat, sulit akomodasi perubahan. Dan untuk agile, dia memiliki kelebihan yang berkebalikan dengan waterfall, yaitu dengan kelebihannya itu fleksibel dan adaptif, feedback yang berkelanjutan, delivery cepat, risiko rendah, dan motivasi tim tinggi. Dan kekurangannya yaitu butuh komitmen tinggi, dokumentasi minimal, estimasi sulit, perlu tim yang berpengalaman, dan scaling challenging. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aris Setiawan. Ya, studi kasus 1, sistem informasi akademik universitas menggunakan waterfall. Karakteristik proyek yaitu rekrutmen jelas dan stabil, regulasi ketat, tim besar dan tersebar, budget fixed, hasil sesuai spesifikasi, waktu 2 tahun, sulit akademisi perubahan kecil. Kasus kedua, mobile apps, strategi sound, karakteristik proyek yaitu market dinamis, need speed to market, tim kecil, feedback user vertikal, hasil harus MPV dalam 4 bulan, produk market fit cepat, literasi berdasarkan feedback. Next. Kapan menggunakan metodologi? Gunakan waterfall jika requirement jelas dan stabil, teknologi mature dan well understand, tim besar dan tersebar geografis, dokumentasi ekstensif diperlukan, budget dan timeline fixed, regulasi ketat, banking, healthcare, risiko perubahan rekrutmen rendah. Gunakan agile jika yang pertama rekrutmen berubah atau tidak jelas, yang kedua need speed to market, yang ketiga tim kecil dan co-collector, yang keempat stakeholder tersedia untuk kolaborasi, yang kelima learning dan discover penting, yang keenam feedback user kritikal, yang ketujuh inovasi dan eksperimen diperlukan. Next. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu temuan utama, tidak ada metodologi yang superior secara universal. Pemeliharaan metodologi harus disesuaikan dengan konteks proyek, organisasi, dan tim. Rekomendasi. Yang pertama, analisis konteks, evaluasi karakteristik proyek, tim, dan organisasi. Yang kedua, hybrid approach, pertimbangan kombinasi kedua metodologi. Yang ketiga, continuous learning, investasi dalam learning dan development team. Yang keempat, measurement, implementasi metrik untuk continuous improvement. Tren masa depan, digital transformation mendorong adopsi pendekatan yang lebih agile dan consumer centric, namun tetap mempertahankan development yang diperlukan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.